Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami kelompok 4 dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Integratif. Pada pembahasan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, kami akan menyajikan materi terkait tentang perkembangan Islam di Asia dan perkembangan Islam di Afrika. Sebelum lebih rinci, kita simak dulu bagaimana perkembangan Islam di dunia. Islam berkembang dengan pesat. Bagaimana caranya Islam berkembang dengan pesat? Ya, dengan adanya para tokoh serta ulama serta khulafaur rasyidin yang mengembangkan Islam dengan semangat mereka yang tinggi untuk mengembangkan ajaran agama Islam, maka dengan sangat pesatlah berkembangnya Islam, sehingga sampai detik ini yang namanya Islam terus berkembang. Nah, untuk lebih rincinya, mari kita simak penjelasan materi terkait tentang perkembangan Islam di Asia dan perkembangan Islam di Afrika berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi mengenai perkembangan Islam di Jepang. Secara umum, perkembangan memiliki banyak arti, yang mana memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, secara khusus, perkembangan adalah suatu peningkatan atas apa yang kita miliki, atau disebut juga suatu perubahan yang menjadikan semua itu lebih baik. Yang mana di sini kita akan membahas mengenai Islam di Jepang, yang mana Islam di Jepang ini bisa dikatakan masih baru, karena dibanding dengan negara Asia lain, Islam dikenal paling terakhir di negeri matahari terbit ini sekitar pada abad ke-19. Jepang bersentuhan dengan agama Islam dari dulu. Jepang dikenal sebagai negara penganut agama Shinto dan Buddha, yang mana perkembangan Islam di Jepang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, yang mana anak-anak ibu ketahui bahwa jumlah muslim di Jepang mencapai 1.000 orang dan mereka memiliki 40 masjid untuk menunaikan ibadah dan keagamaan mereka di sana. Yang mana pada awal mulanya masuk Jepang yaitu melalui perdagangan dan perniagaan. Banyak orang asing yang beragama Islam mulai berdatangan ke Jepang, sudah sejak awal berdirinya negara. Nah, anak ibu semuanya, pada di Jepang ini muslim yang pertama sebagian besar adalah pelaut Melayu yang melayani kapal Belanda dan kapal Inggris. Saat itu pun Kobe menjadi salah satu metropolitan Jepang bersama Kyoto dan Osaka. Kobe menjadi saksi sejarah panjang Jepang, termasuk sejarah awalnya. Nah, mula masuknya komunitas Islam di Jepang, Muslim Kobe bermula dari para imigran Turki Tartar yang tiba di Jepang di tengah berkecambukan pada Perang Dunia I, yang mana mereka hijrah dari Rusia yang diguncang revolusi Bolshevik dengan pimpinan Stalin yang komunis dan ateis ke Jepang. Sekitar tahun 1877, hampir bersamaan dengan kehadiran agama Nasrani dari barat ke negara tersebut, pada tahun itu kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang, yang mana ini sangat membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Setelah terjadinya krisis minyak pada tahun 1973, media massa Jepang telah memberi penerbitan yang besar tentang dunia muslim dan khususnya kepada dunia Arab akan pentingnya negara-negara ini terhadap ekonomi Jepang. Nah, dengan penerbitan ini, banyak orang Jepang yang tidak mengetahui pengetahuan tentang Islam mempunyai peluang untuk ibadah haji di Mekah serta mendengar azan atau panggilan Islam untuk melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, selain itu, banyak orang Jepang yang memeluk agama Islam secara terang-terangan ketika itu. Banyak terdapat upacara islamisasi massal yang diikuti dari berpuluh-puluh ribu orang.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sejarah Islam di Cina. Secara geografis, Cina terletak di benua Asia bagian timur atau bisa disebut juga dengan Asia Timur dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur dan 135 derajat bujur timur. Cina ini bagian utaranya berbatasan dengan Mongolia, bagian selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sebelah timur, Cina berbatasan dengan Korea Utara, dan sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Nah, Cina ini merupakan negara merdeka yang sistem pemerintahannya berbentuk republik dan berideologi komunis. Sebelumnya, Rasulullah SAW bersama bangsa Arab dan Cina sudah melakukan perdagangan dan pelayaran di negeri Cina ini sejak abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Nah, adapun ada hadis yang mengatakan bahwa carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pada masa pemerintahan Taizong, yaitu tahun 627 sampai 650 Masehi, Kaisar kedua dari dinasti Tang telah datang empat orang Muslim dari Jazirah Arabia. Yang pertama bertempat di Kanton, yang kedua menetap di kota Zhou, yang ketiga dan yang keempat bermukim di Chongzhou. Orang Muslim pertama pada masa itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang mubalik dan sahabat dari Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam di Cina. Beliau telah mendirikan masjid di Canton yang disebut dengan Masjid Wazinzi. Ya, masjid ini sering juga disebut masjid kenangan dari Nabi Muhammad SAW. Islam telah tersebar di Cina selama lebih dari 1.300 tahun. Terdapat sebanyak 140 juta penduduk dari 10 suku bangsa yang beragama Islam, termasuk etnis Huzu, Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lain-lain sebagainya. Penduduk Islam tinggal di merata tempat di seluruh negeri Cina, termasuk provinsi Gansu, Qinghai, Shanxi, wilayah otonomi Xinjiang, dan wilayah otonomi Xinjiang. Islam berkembang di Cina diyakini sejak tahun 651 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang paling makmur dan bersejarah di negeri Cina. Pada zaman itu terdapat dua jalan dari ibu negara dinasti Tang ke arah negeri Arab. Kedua-duanya jalan itu dikenal dengan jalur sutra. Ya, jadi kedua jalur itu disebut jalur sutra. Satu jalur sutra darat melalui bagian barat Cina dan satu lagi melalui sutra laut melalui pelabuhan Guangzhou di Cina Selatan. Pada zaman Wudai, Cina Utara sering berperan dan Cina Selatan lebih aman. Banyak penganut agama Islam yang berpindah ke Cina Selatan. Masjid pada zaman dinasti Tang dan Wudai masih mempunyai corak seni Arab dan belum menerima pengaruh seni-seni tradisional yang ada di Cina. Kebanyakan masjid pada zaman itu terletak di pelabuhan atau bandar, pusat politik dan ekonomi. Selanjutnya, pada dinasti Song, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Nah, pada masa dinasti Song ini, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina itu sendiri. Pada zaman dinasti Song yang masih ada sampai sekarang sudah tidak banyak. Yang paling terkenal ialah Masjid Qingjingxi di Bandar Guangzhou.
Selanjutnya, pada masa dinasti Ming, perkembangan agama Islam di Cina telah menghadapi banyak sekali rintangan-rintangan. Maharaja pertama dinasti Ming memandang rendah terhadap agama Islam itu sendiri. Baginda mengeluarkan perintah untuk melarang rakyat menyembelih lembu secara tersendiri dan beberapa dasar yang mendiskriminasi umat Islam. Termasuk orang Islam tidak boleh menjadi pegawai kerajaan dan lain-lain sebagainya. Pada dinasti Ming ini, umat Islam mulai banyak mengalami rintangan oleh pemerintahnya sendiri. Pada dinasti Qing, Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sejarah perkembangan Islam di Cina. Boleh dikatakan, pada zaman dinasti Yuan, jumlah penduduk Islam telah meningkat secara besar-besaran, dan mutu agama Islam telah ditingkatkan, dan pengaruh Islam kepada masyarakat Cina semakin hari semakin luas. Zaman dinasti Ming dan Qing merupakan abad perkembangan dan peralihan dari masjid Cina. Seni masjid secara berangsur-angsur berubah dari Arab ke Cina. Masuknya Islam ke Korea. Masuknya Islam ke Korea dibagi menjadi dua periode. Periode pertama disebut dengan periode kuno, yang mana pada saat dinasti Silla bekerja sama dengan bangsa Persia dan orang-orang Arab. Pada abad ke-11, orang-orang Arab datang berdagang ke Korea dengan skala besar. Nah, mereka melakukan interaksi dengan masyarakat Korea. Mereka melakukan ibadah seperti berpuasa, sholat, dan berdoa, sehingga banyak dari masyarakat Korea yang mengetahui informasi tentang Islam. Namun di sini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang Arab menetap tinggal di Korea maupun mereka menyiarkan Islam di Korea. Jadi 3 periode. Periode pertama, Islam berkembang di Korea bersifat komunitas, yakni pada tahun 1950 sampai 1960. Pada saat ini, pasukan Turki tidak hanya membawa misi perdamaian dan juga kebebasan, namun juga mensyiarkan agama Islam. Hal ini membuka jalan baru untuk berkembangnya Islam di Korea. Sangat jelas terlihat berkembang di Korea, dibuktikan dengan adanya Masjid Center Seoul dan Islamic Center yang dibangun di kawasan Itaewon. Nah, pada masa ini juga didirikan yang namanya organisasi Korea Muslim Federation, yang mana organisasi ini diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kebudayaan. Nah, organisasi ini mendorong syiar Islam di Korea. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu penjelasan selanjutnya tentang sejarah perkembangan Islam di Mesir. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana masuknya Islam di Mesir. Nah, Islam masuk atau menyentuh wilayah Mesir yaitu pada tahun 628 Masehi, di mana di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang menjadi gubernur pada saat itu di Mesir yaitu di bawah penjajahan bangsa Romawi yang bernama Muqawqis. Nah, pada masa pemerintahannya rakyat Mesir sangat menderita dan tidak mengenal belas kasihan. Oleh karena itulah ada inisiatif dari Amr bin As selaku panglima perang kemudian mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk menyerang Mesir yang di bawah kekuasaan Muqawqis tadi, yaitu bangsa Romawi Timur, untuk merebut Mesir atau membebaskan rakyat Mesir dari Romawi Timur. Oke, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Islam di Mesir. Ada 3 era. Yang pertama era pramodern, yang kedua era modern, dan yang ketiga era pasca modern. Nah, pada masa era pramodern yaitu bermacam-macam empire yang muncul di sini. Ada empire Fatimiyah, Ayyubiyah, dan juga empire Mamluk. Nah, pada saat ini berbagai perkembangan di Mesir telah tampak. Yang pertama adanya pembangunan Masjid Al-Azhar yang kita kenal sekarang, yaitu beralih fungsi menjadi Universitas Al-Azhar, dan juga masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar dan teologi hukum. Selanjutnya yaitu pada era modern. Nah, pada saat ini
salah satunya kita ketahui yaitu pada masa Muhammad Ali Pasha. Nah, pada masa inilah kebijakan-kebijakan banyak diambil oleh beliau. Yang pertama yaitu memperkuat ekonomi, melakukan berbagai perbaikan irigasi, penanaman kapal, serta pembukaan sekolah pertanian. Dan selanjutnya yaitu pada era pasca modern. Nah, pada era pasca modern ini tentunya Mesir sudah banyak berkembang, atau pada saat kontemporer sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran keagamaan yang muncul. Nah, yaitu melanjutkan dari Masjid Al-Azhar tadi, sekarang bernama Universitas Al-Azhar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Mauritania. Islam pertama kali masuk ke selatan Afrika Barat, termasuk Mauritania, melalui pedagang dan pengrajin Muslim. Mereka kemudian mendirikan tarekat. Peran dari tasawuf dan tarekat dalam ekspansi awal Islam, hal ini berlangsung tidak sampai pada abad ke-19. Tarekat menyebarkan Islam secara damai ke daerah-daerah. Sikap antipati terhadap kolonial menumbuh kembangkan tarekat dan mendongkrak pengaruh tarekat. Dua tarekat sufi terbesar di Mauritania adalah tarekat Tijaniyah dan Qadariyah. Namun ada tarekat-tarekat kecil seperti Saziliyah yang berpusat di Boundet, Tagad, dan Qaudifiyah. Pengikut tarekat ini juga ditemukan di daerah Tagan, Adral, Hod, Chargui, dan Hod el-Karbi. Penyebaran Islam ke arah barat dan selatan Afrika melalui pendekatan kultural. Dahulu warga Mauritania memiliki kepercayaan tradisional dengan menyembah roh nenek moyang. Melalui pendekatan kultural, tradisi kepercayaan ini dapat beralih kepada ajaran tauhid. Mauritania merdeka pada tahun 1960. Setelah Mauritania mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Islam. Mokhtar Ould-Daddah menjadi presiden pertama pasca kemerdekaan. Namun, sebuah kudeta militer pada tahun 1978 menggulingkan Daddah. Kolonel Muhammad Al-Qonna Haidallah, salah satu pengkudeta, menjadi kepala pemerintah pada tahun 1980-an dan menerapkan hukum syariah pada tahun 2005. Maunya Sid Ahmed Daya meneruskan Haidallah kembali digulingkan dalam kudeta militer. Politik Islam atau Islamisme diperkenalkan di wilayah ini pada tahun 1970-an. Ketidakstabilan pemerintah yang diikuti dengan kudeta yang menggulingkan Daddah melahirkan gerakan-gerakan keagamaan seperti Ikhwanul Muslim, Wahhabisme, dan Jamaah Tabligh. Islam. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan Islam di Afrika Selatan. Perkembangan Islam di Afrika Selatan itu masuknya Islam melalui dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1650 hingga pertengahan tahun 1800-an. Pada tahap ini, orang Muslim yang masuk adalah para budak, tahanan politik, dan pelaku tindak kriminal dari Afrika dan Asia. Ketika sistem perbudakan dihapuskan pada tahun 1838, pemerintahan Inggris mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Pemerintahan Inggris lalu membawa orang-orang dari India untuk bekerja sebagai buruh ladang tebu di Natal. Kehadiran para pekerja Muslim dari India ini menandai tahap kedua Muslim masuk ke Afrika Selatan. Kaum Muslim dari India ini pada umumnya berasal dari Malabar, pantai barat India Selatan, dan Hyderabad. Meski bertahun-tahun hidup negeri seberang, para imigran Muslim ini tak lantas lupa akan budaya dan bahasa asal mereka. Contohnya saja orang India.
mereka walaupun minoritas hidup di negeri orang, mereka tetap menggunakan bahasa Urdu dan Gujarat untuk berkomunikasi antar sesama mereka. Meskipun minoritas, umat Islam di Afrika Selatan tidak mengalami kesulitan. Mereka tetap menikmati kebebasan dan haknya sebagai warga negara. Sebagai Muslim, mereka dapat beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan selama berlangsungnya politik apartheid, rezim yang berkuasa tidak membatasi umat Islam untuk beribadah. Kendati pun begitu, bukan berarti mereka tak ada masalah yang dihadapi. Gejala Islamfobia yang kian menguat di dunia juga terasa di Afrika Selatan. Namun, Muslim di Afrika Selatan telah melewati sejarah yang panjang di negara itu dan tak lantas redup hanya karena adanya gejala Islamfobia. Tapi sebaliknya, Islam di negara ini semakin hari semakin berkembang secara signifikan. Nah, setelah menyimak penjelasan materi serta mengambil ibrah dari perkembangan Islam di Asia dan Afrika, dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan Islam itu sangatlah berkembang dengan pesat berkat para tokoh, ulama, dan khulafaur rasyidin, sehingga Islam itu berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah kesimpulan dari perkembangan Islam di Asia dan Afrika. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, serta kami juga dapat mengamalkannya dan kami bisa menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Maka diperlukan kritik dan saran dari penonton sekalian. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.